Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin hadirat, pemuda-pemudi Islam yang dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu bertatap muka di majlis yang baik, rumah Allah, mengkaji juga amalan yang terbaik, yaitu salat bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tentang salat banyak sekali, tapi yang saya kutip adalah perintah melaksanakan salat. Tak hanya sekedar melaksanakan, tapi perintah memerintahkan orang lain. Muru, perintahkanlah sabiya, anak kecil, salat idza balagha sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. Wa idza balagha 10, kalau sampai 10, fadribuhu, pukul. Tapi makna penjelasan pukul di sini mesti jelas, kalau tidak nanti menyesatkan. Dianggap Islam itu agama yang melegitimasi pukul memukul, nanti bertentangan dengan Komisi Perlindungan Anak. Apa ini agama kok membolehkan pukul? Maknanya pukul yang memberikan efek jera. Pukulnya pun bersyarat darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tak berbekas. Pukulnya tidak pada alat vital, pukulnya tidak pada wajah yang menyebabkan bekas cacat seumur hidup, na'udzubillah. Apalagi sampai marah ke bapaknya, anaknya yang dipukul. Jadi pukulnya mesti jelas. Ada fitrah menyembah. Jadi kalau bapak ibu adik-adik lihat foto ini, pitch gambar ini menunjukkan bahwa memang fitrah manusia itu ingin menyembah. Ini orang Jepang, dia menyembah patung. Ini sampai ini pun menyembah patung juga. Ini bukan sekedar patung, meriam pun disembah. Memang manusia inilah semua mau disembah. Menyembah sungai, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kayu. Meriam pun disembah karena dianggap memiliki kekuatan. Ada manifestasi Tuhan di dalam benda-benda keramat. Memang udah. Jadi Islam itu datang bukan membuat sesuatu, dia mengarahkan fitrah manusia yang ingin menyembah itu, diarahkannya kepada kamu nyembahnya salah, nyembah yang benarnya ini. Itu. Jadi Islam itu meluruskan yang salah. Maka diluruskanlah penyembahan itu hanya kepada satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah SWT. Makhluk berinteraksi dengan Khalik, maka caranya itu kalau tidak sesuai syar'i tak diterima Allah. Man ahdasa, hadis riwayat Aisyah, man ahdasa fi amrina hadha, siapa yang membuat-buat amal ma laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai tuntunan kami, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah. Maka yang diterima adalah sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, yaitu salat. Dan salat itu dilaksanakan dari mulai kecil. Apakah anak di sini salat? Ya, ibunya. Bahkan dari dalam kandungan, ibunya sudah melantunkan bacaan-bacaan salat. Ibunya salat saat mengandung anaknya, diharapkan akan anak ikut berpengaruh. Maka waktu kecil juga dia mengikut salat. Sampailah dia, sampai pakai tongkat tetap dia salat. Sampai pakai kursi duduk, salat duduk. Tak juga solat berbaring pakai isyarat mata. Kalau di sini dia disolatkan sampai pada akhirnya. Jadi intinya tetap tak lepas dari kata salat. Ada yang dibawa salat, ada yang diajar salat, ada yang salat sendiri, ada yang dibimbing salat, ada yang disolatkan. Tapi kata salat tak lepas dalam kehidupan. Maka salat istiqamah. Sebelum salat ada yang disebut dengan wudu. Wudu ini ada yang zahir dan ada pula yang tak tampak, yaitu batin. Yang zahirnya hadis riwayat Utsman bin Affan, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Lalu Utsman minta bawakan satu bejana air
yang membawakan air tersebut adalah Humran. Humran ini Maula Utsman. Setelah dibawakan air, lalu Utsman membasuh tangan, dibasuhnya tangannya, karena tangan yang kotor tak boleh mengena kepada air, takut khawatir air itu bernajis. Lalu setelah tangan dibasuh, lalu kemudian masukkannya ke dalam bejana, dibasuhnya lah, dimasukkan ke mulut dan berkumur-kumur dan istinsyaq. Setelah itu barulah membasuh wajah 3 kali. Salasan, sebutkan di sini salasan. Ghasala wajhahu, dia basuh wajahnya salasan, wa yadayhi ilal marafiq salasan, tangan sampai siku 3. Masaha bi ra'sihi, dia usap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi, dia basuh kakinya salasa mirarin, 3 kali sampai ke mata kaki. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'ataini, setelah itu salat 2 rakaat, la yuhaddits fihi ma nafsah, tidak, makna kalau dibaca secara letterlik di sini, tidak berbicara dalam diri. Tak mungkin tak bicara dalam diri, karena setiap kita ini pasti ada lintasan dalam hati. Makna tak bicara dalam syarahnya, maknanya tak membicarakan urusan-urusan duniawi. Makanya dianjurkan setelah berwudu itu tidak ngobrol lagi. Kalaupun bicara, bicaranya masalah-masalah akhirat, masalah salat, masalah zikir, masalah, dianjurkan tidak bersuara. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah SWT. Bahkan ada satu hadis melarang orang setelah berwudu itu jangan lagi melakukan tasbik. Tasbik misalnya wudunya di rumah atau wudunya di tempat wudu, lalu menjelang naik ke atas dia tasbik begini, lalu kemudian membunyi-bunyikan, dilarang. Apa sebab? Karena dianggap perbuatan ini sia-sia, melalaikan kepada Allah SWT. Kalau yang begini saja dapat dianggap melalaikan, apalagi yang sampai habis wudhu masih sempat update status. Jadi kalau bisa perkara-perkara urusan duniawi ini ya ditinggalkanlah. Toh kita beberapa menit, beberapa jam sudah habis, jangan sampai untuk menjelang salat juga. Nah itu, ini yang fisiknya, zahirnya. Jadi orang Islam itu paling tidak dia basuh tangan, wajah, kepala, telinga, kaki sehari semalam, dia basuh 5 kali, itu minimalnya orang Islam. Paling tidak 4 lah, mungkin ada yang tahan wuduknya dari maghrib sampai ke isya 4 kali. Jadi kalau ada diperingati hari cuci tangan sedunia, itu kata pepatah Melayu, mengajar itik berenang. Orang Islam tak perlu diajar cuci tangan, karena dia sudah bersih sejak 14 abad yang lalu, sudah diajarkan sangat bersih, kebersihan yang sempurna. Cuman orang barat baru tahu aja belakangan cuci tangan itu bermanfaat. Nanti 20 tahun lagi dia buatnya hari cebok sedunia. Dia baru tahu, zaman sekarang dia masih belum cebok lagi. Kalau dia faham. Saya hari seminggu yang lalu di Hotel Furaya menyampaikan bersama dinas kesehatan, 2 dokter tentang kesehatan, lalu saya dari aspek agamanya, perilaku hidup bersih bagi seorang muslim. Saya bilang saya hanya menunjukkan dalil-dalilnya. Orang Islam tak perlu digurui tentang kebersihan. Orang Islam orang yang paling bersih segala aspek. Tapi wuduk tak hanya ada zahir, wuduk juga mengandung makna, ada unsur batinnya. Maka kalau kita lihat dalam batin, setelah zahir ada makna batin. Batinnya, ketika orang berkumur-kumur, dia masukkan air ke hidung, keluar dosanya dari mulut dan hidung. Dosa yang paling banyak di mulut, karena lidah ini tak berhenti berbicara. Kalau bapak ibu pergi menengok tahanan LP di LP dekat PMC, itu penjaranya cuma 1 dinding, cuma 1 jeruji besinya. Tapi lidah diciptakan Allah 2 jeruji besinya, 1 gigi, 1 bibir, 2 jerujinya. Tapi lidah tetap juga selalu bolos keluar, karena sipirnya mengantuk, lalai. Oleh sebab itu bagaimana membersihkannya? Dicuci dengan wudu.
Jadi ada makna batin di dalam. Ketika dia basuh wajahnya, keluar dosanya dari wajahnya hingga dari kelopak mata. Karena mata ini keluar dari kelopak mata bersih. Apalagi zaman Nabi Muhammad, perempuan itu yang nampak biji matanya. Zaman sekarang biji matanya tertutup pakai kacamata hitam, yang lain terbuka. Bayangkan, kebalikannya justru terjadi zaman sekarang. Zaman dulu dia bercadar, matanya nampak. Zaman sekarang matanya yang tertutup, yang lain nampak. Ketika dia basuh tangannya, keluarlah dosa dari kedua tangannya. Ketika dia mengusap kepalanya, keluar dosanya sampai dari kedua telinganya. Habis pikiran kotor yang ada di dalam, keluar semua. Ketika dia membasuh kakinya, keluar dosa dari kaki hingga dari bawah kuku, kaki. Maka sangat salat dan langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan. Setelah itu dia pun berdoa, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadi ada unsur aspek fisik dan ada aspek non fisik di dalam wudu. Setelah dia bersih, barulah dia salat. Mengapa di dalam doanya dia minta minat tawwabin, bertaubat? Ya mungkin banyak silap salah. Minal mutatahhirin, dia sedang bersuci, suci fisik dan mental. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hamba-hamba Allah yang saleh. Mengapa dia minta jadikan hamba Allah yang saleh? Supaya dia dapat doa orang yang salat, karena dalam salat ada salam untuk orang yang saleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah semoga tercurah untuk engkau wahai Rasulullah. Tapi ada untuk orang saleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan semoga tercurah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka orang yang berwuduk tadi berdoa, dia dapat itu. Kenapa? Karena dia baru saja memohon minta dijadikan hamba Allah yang saleh. Masya Allah, korelasi antara doa wuduk dengan doa dalam salat. Hukum mengusap air wudu. Mengapa saya bahas? Karena banyak orang di kantor pakai AC dingin, bajunya dia lalu dia usap. Apakah sampai kepada haram? Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu', diriwayatkan ijma' dan Al-Mahamili, mengusap air wudu tak sampai haram. Terjadi khilaf tentang hukum yang menyatakan makruh. Jadi antara makruh saja ikhtilaf, tak sampai kepada haram. Tapi kalau sebaiknya tak usah diusap. Kalau mau usap ya tak apa-apa. Salat berjamaah, karena salat tak cukup sendiri. Salat berjamaah, keterikatan antara salat imam dan salat makmum. Ada hubungan keterikatan. Dalil, idza kunta fikhim, ta di situ Muhammad. Ya Muhammad, kalau engkau berada bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah, engkau laksanakan salat bersama mereka. Ayat ini turun ketika perang. Apa maknanya? Kalau dalam keadaan perang saja salat berjamaah tidak batal, tidak turun dispensasi menjadi salat. Oh, karena perang udahlah kamu salat sendiri-sendiri saja. Tidak. Saat perang pun tetap salat berjamaah. Apalagilah kita yang aman, tentram. Aman, tak ada perang. Mungkin di Al-Falah ada perang kecil-kecilan. Tempat lain tak ada. Aman. Maka tetap tak ada salat berjamaah. Inilah dalil mazhab Hambali mengatakan salat berjamaah itu wajib, fardu ain. Kenapa begitu? Karena ayat, dia berdalil dengan ayat. Wa idza kunta ya Muhammad, kau bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah. Hadis Nabi, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian bi 27 darajah, 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ijma', para sahabat ijma' disyariatkannya salat berjamaah setelah hijrah. Kenapa setelah hijrah? Karena waktu di Makkah tak bisa salat berjamaah, banyak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, mereka menghalangi. Jadi kalau ada kawan, sahabat, tetangga, kerabat kita tak mau salat berjamaah, berarti dia masih periode Makkah lagi. Maklum aja dia belum hijrah lagi. Kita ajak hijrah, takut dia salat berjamaah nanti dipukul Abu Jahal dari belakang. Dia salat. Kalangan salaf, kalau disebut salaf, nanti Bapak Ibu baca buku Salafus Saleh. Menurut ulama salaf, makna salaf itu artinya 3 abad pertama. Berdasarkan hadis Nabi,
Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian seabad setelah itu, kemudian seabad setelah itu. Maka disebut dengan kalangan salaf 3 abad pertama. Itulah kalangan salaf. Adapun setelah 3 abad itu, abad ke-4, 5, 6 sampai sekarang, namanya khalaf. Khalaf artinya belakangan, salaf artinya terdahulu. Itu mesti diluruskan makna salaf. Kalangan salaf itu kalau dia tertinggal takbiratul ihram, masuk dia ke masjid, orang sudah baca ayat, imam baca ayat, maka dia berduka cita 3 hari. Kalau dia ketinggalan salat berjamaah, maka dia berduka cita 7 hari. Jadi kalau hiduplah salaf tu zaman sekarang, duka cita setiap hari menengok orang banyak tinggal berjamaah. Hukum salat berjamaah, nanti ustaz ini menyampaikan katanya sunat muakkad, ustaz ini menyampaikan katanya fardu kifayah, ustaz ini menyampaikan katanya wajib ain. Maka itu sebenarnya bukan pendapat dia, dia mengkopi dari pendapat mazhab. Saya menyampaikan ini bukan untuk dipilah-pilih, karena biasa orang memilih yang paling mudah. Nanti kalau begini, pilih yang fardu kifayah aja. Akhirnya masjid tinggal muazin sama imam, pemain inti. Oke, saya selalu menyampaikan kalau ditanya jamaah, Pak Ustadz apa hukum sholat berjamaah? Saya tak sampaikan pendapat mazhab, balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat mengatakan wajib, karena ketika perang pun tetap ada salat khauf. Sedangkan hadis juga mengatakan wajib, karena Nabi selesai salat dia inspeksi 3 kali, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, manas fulan, manas fulan, manas fulan, mengapa tak datang salat berjamaah? Maka Nabi mengatakan layan tahiyanna, mereka yang tak salat berjamaah segera datang. Kalau tak juga datang, la uharriqanna alaihim buyutakum, aku akan bakar rumah mereka. Ancaman Nabi membakar itu menunjukkan makna lil wujub, menaikkan wajib. Oleh sebab itu yang kuat dalam pendapat ini adalah mazhab Hambali, wajib ain. Pemerintah Arab Saudi yang berpegang kepada mazhab Hambali menerapkan ini. Itulah mengapa Bapak Ibu masih ingat ketika musim haji umrah, di toko memilih-milih tasbih, melihat-lihat ceret kuning, lalu kemudian masjid memandangkan azan hayya 'alas shalah, langsung datang itu baladiah. Baladiah itu kalau tempat kita Satpol PP. Satpol PP mengawasi masjid yang tetap, toko yang tetap buka ketika azan wajib tutup atau dicabut surat izinnya. Kenapa? Karena salat berjamaah itu hukumnya wajib. Dalil-dalil salat berjamaah wajib. Ini disebutkan dalil. Yang pertama ayat yang tadi, wa idza kunta fihim fa aqamtamus shalah. Yang kedua wa aqimus shalah dalam bentuk jamak. Yang disebut di sini warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, artinya salat berjamaah. Kemudian pula dalam hadis disebutkan datang seorang yang buta, lalu dia minta keringanan, namanya Abdullah bin Ummi Maktum, ana dharir, saya buta, laisa li qa'idun yaquduni, tak ada bisa membimbing saya ke masjid, beri saya dispensasi rukhsah. Kata Nabi, atasma'un nida, apakah kau mendengar azan? Na'am, fa'ajib, wajib engkau datang. Kalau yang buta, tua, renta, tak ada yang membimbing saja wajib, apalagi yang sehat, matanya segar bugar, maka dia pun wajib datang. Ini beberapa. Di samping ini Quran dan Sunnah, dan ini ijma' sahabat menyatakan salat berjamaah merupakan kewajiban. Maka kalau ada ceramah mengatakan dalil begini-begini, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada unsur dispensasi, siapa saja yang tak salat berjamaah. Saya ambil dari Al-Fiqhul Islami karya Syekh Wahbah Zuhaili juz 1. Pertama, sakit kuat. Sakit kuatnya itu memang sakit kuat. Adapun sakit kepala, demam tak masuk. Demam puyuh tak masuk. Sakit, memang sakit berat. Yang kedua, kalau menimbulkan mudarat, kata dokter, bapak jangan sampai keluar. Ini tulang bapak kena pengapuran tulang, rapuh, bersandar aja di kursi. Kalau berangkat nanti retak, patah tulang, habis. Jangan berangkat. Karena ini mudarat. Yang ketiga, hujan deras. Tapi hujan deras ini mesti ada keterangannya. Hujan deras yang dimaksud di situ hujan deras di gurun Arab dengan anginnya yang kencang, tak memungkinkan. Payung pun habis berterbangan, patah-patah kawat payung. Adapun hujan tempat kita, kalau ini dipakai nanti asal hujan tak salat, asal hujan. Tapi sebenarnya salat berjamaah ini tergantung
hati. Kalau hati sudah tergantung di masjid, dia tahu. Saya ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara, tinggal di luar kota, di hotel, kebetulan penempatan satu hotel dengan wartawan. Tiba-tiba sampai waktu sholat, ini boleh, jaraknya sudah boleh untuk jamak dan qasar, dan kami musafir, artinya tak wajib. Tiba-tiba dia, Pak Ustadz, saya sholat berjamaah ke masjid. Saya bilang, ini kan hujan deras. Mudah-mudahan di tempat satpam ada payung. Kami turun ke bawah, ada payung. 2 hari kami tak tinggal salat berjamaah. Allah Ta'ala mau menunjukkan, ternyata kalau hati sudah tergantung di masjid, tidak ustadz, bukan ulama, bukan LCMA, bukan doktor, seorang wartawan hatinya sudah tergantung di masjid, maka ketika panggilan azan datang tak sabar deh. Badannya boleh di kantor, jasadnya boleh di toko, dia boleh di kebun, tapi ketika panggilan azan datang tak sabar. Tapi bisa juga terbalik, badan dalam masjid, hati di pasar. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lompat, tak sempat lagi subhanallah. Kalaupun subhanallah cepat, subhanallah. Nah, ini yang terbalik tadi. Itu oleh sebab itu hujan deras apa itu kecil bagi orang yang hatinya sudah. Yang keempat, menahan buang air besar dan kecil. Bertemu 2 panggilan, satu panggilan fisik, satu panggilan mental. Mana yang didulukan? Yang fisik ini duluan. Jangan segera ke masjid, habis nanti karpet masjid. Yang kelima, selesai makanan yang berbau. Man akala sauman, man akala basalan. Saum bawang putih, basal bawang merah. Fala yaqrabanna, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Nabi. Kenapa? Waktu dia baca Allahu Akbar kabira, keluarlah bau bawang tadi. Kawan yang di sebelah sedang sekhusyuk-khusyuknya langsung hilang konsentrasi dia. Pitam dia langsung mencium bau. Sedang bawang merah sama bawang putih aja dilarang Nabi, karena itu yang paling bau di Arab. Apalagi lah jengkol, petai. Jengkol tadi sudah bau, ditanam pula lagi dalam tanah sampai sekian hari, fermentasi, berjamur sampai keluar tunasnya. Makin bau makin mantap Pak Ustaz. Nah, ini mesti diluruskan. Yang terakhir, tertahan di suatu tempat. Apakah karena pohon tumbang, atau karena banjir bandang, atau karena macet dan lain sebagainya. Definisi imam, kullu man yuqtada bihi wa yuttaba, orang yang diikuti fi khairin aw syarrin, orang yang diikuti baik dalam hal yang baik ataupun yang tak baik. Jadi imam itu ada juga yang tak baik. Imam gaple itu imam juga, imam tak baik. Imam arisan yang tak baik, yang baik alhamdulillah. Nah, itu makna imam. Imam artinya pemimpin, baik yang tak baik maupun yang baik. Pembagian imam itu terbagi 2. Satu imamah kubra yang besar, satu imamah sughra. Yang besar itu sultan, khalifah, amirul mu'minin, imam besar. Sedangkan yang kecil imam masjid, imam salat. Yang kita kaji sekarang imam kecil, imam salat. Syarat jadi imam: pertama Islam, kedua berakal, ketiga baligh, keempat laki-laki kalau makmumnya laki-laki. Kalau perempuan boleh imam perempuan. Suci dari hadas dan khawas, baik bacaan dan fisik. Bukan makmum. Bukan makmum ini nanti kita kaji, ada pembahasan. Sahihul lisan, tak cacat lidah, artinya hurufnya jelas. Syarat tambahan mazhab Hambali, imam mesti adil, tak fasik. Ini hanya mazhab Hambali. Maliki, Syafi'i, Hanafi tak mensyaratkan mesti adil. Jadi misalkan bapak ibu salat, imam, ada sudah imam diangkat, tahu-tahu ketemu imam ni rupanya suka ke diskotik, imam ni fasik dia, apakah sah salat di belakang dia? Maka menurut mazhab Hambali tak boleh, mesti bermusyawarah ganti imam ni, karena rusak niat makmum di belakang, rusak sebab karena hatinya tak nyaman, terbayang dia imam tu bergoyang-goyang kepalanya di diskotik. Nah, rusak khusyuk. 10 menurut mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, imam tersebut bukan orang yang mau mengulangi salatnya karena ingin mencari keutamaan fadilah. Kita sudah salat nih, salat berjamaah selesai, tahu-tahu ada orang salat lagi di belakang. Salat